Halo Sobat Cek Fakta. Di video atau artikel kali ini, kita akan membahas bintang baru Manchester City yang langsung mencuri perhatian di lini tengah setelah kepergian Kevin De Bruyne, yakni Tijani Reinders. Bagaimana performa debutnya? Apakah ia benar-benar bisa menggantikan peran De Bruyne yang legendaris? Simak fakta lengkap dan analisis mendalamnya di sini. Reinders bawa harapan baru di lini tengah Manchester City setelah kepergian De Bruyne. Manchester City akhirnya menemukan bintang baru setelah era Kevin De Bruyne. Sosok itu adalah Tijani Reinders, gelandang asal Belanda yang langsung mencuri perhatian dalam debutnya di Liga Inggris. Berkat aksi gemilang kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano, banyak pihak menyebut bahwa Man City sudah mendapatkan investasi jangka panjang yang akan memperkuat lini tengah mereka selama bertahun-tahun ke depan. Kehilangan Kevin De Bruyne pada musim panas lalu sempat meninggalkan tanda tanya besar di kalangan supporter. Gelandang asal Belgia itu merupakan otak permainan The Citizens selama hampir 1 dekade. Namun, fans kini mulai melupakan rasa kehilangan tersebut setelah menyaksikan performa impresif Reinders saat melawan Wolverhampton Wanderers di Moline. Menurut laporan BBC, pemain berusia 27 tahun itu tampil luar biasa dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Aksinya menjadikannya pemain kedua dalam sejarah Man City yang mampu mencetak gol sekaligus memberi umpan pada debut Liga Inggris setelah Sergio Aguero. Performa all out di laga perdana. Reinders sendiri mengaku sangat puas dengan penampilan debutnya. Sangat menyenangkan bisa mencetak gol dan memberi assist pada pertandingan pertama di Premier League. Kami juga meraih kemenangan penting. Ini awal yang bagus dan saya harus terus melanjutkannya, ucapnya sebagaimana dikutip dari BBC Match of the Day. Pelatih Pep Guardiola pun memberikan apresiasi besar. Menurutnya, Reinders adalah sosok yang membawa energi baru bagi lini tengah Man City. Dia pemain yang sangat bagus. Sejak hari pertama, dia langsung memberi dampak. Pergerakannya di ruang-ruang sempit membantu kami membuka pertahanan lawan. Di Milan dia sudah luar biasa, begitu juga bersama timnas Belanda. Kami yakin dia rekrutan top untuk beberapa tahun ke depan, kata Guardiola, dikutip dari BBC Sport. Pujian dari legenda Liga Inggris tak hanya Guardiola, ex-penyerang timnas Inggris, Alan Shearer, juga memberikan komentar. Menurutnya, Reinders menampilkan hampir performa sempurna sebagai gelandang. Dia sensasional, mengontrol tempo permainan sesuai keinginannya. Wolves benar-benar tak bisa mengatasi pergerakannya. Komentar tersebut menunjukkan betapa cepatnya Reinders beradaptasi di panggung Liga Inggris. Fans Man City pun mulai percaya bahwa ia bisa menjadi kunci permainan sebagaimana yang pernah dilakukan De Bruyne. Perjalanan karier Reinders. Reinders bukan sosok baru di sepak bola Eropa. Karier profesionalnya dimulai di PSV Zwolle pada 2017 sebelum pindah ke AZ Alkmaar pada 2018. Setelah sempat dipinjamkan ke RKC Waalwijk, ia menjelma jadi pilar penting di Alkmaar dengan catatan 13 gol dan 15 assist dari 128 pertandingan. Penampilan konsisten itu membuat AC Milan kepincut dan memboyongnya pada ke-2023. Bersama Rossoneri, Reinders mengoleksi 10 gol dan 4 assist musim lalu. Meski Milan gagal tampil di kompetisi Eropa karena finish ke-8 Serie A, performa sang gelandang tetap menonjol. Media Inggris mencatat, ia masuk peringkat 5 besar dalam hal operan terobosan dan kemampuan membawa bola di Serie A musim lalu. Statistik yang menjanjikan data juga menunjukkan betapa pentingnya Reinders di lapangan. Ia tercatat terlibat dalam 205 rangkaian serangan yang berujung pada tembakan angka tertinggi di Liga musim lalu. Selain itu, ia juga berada di posisi kedua dalam kategori Secondary Chances Created atau kontribusi sebelum terciptanya peluang utama. Fakta ini membuktikan perannya bukan sekadar memberi assist, melainkan juga membangun skema serangan dari lini kedua. Tak heran jika Guardiola melihatnya sebagai elemen penting untuk transisi cepat City. Dengan gaya box-to-box, Reinders dianggap bisa menghadirkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kolaborasi dengan Haaland laga melawan Wolves juga memperlihatkan kemistri awal antara Reinders dengan Erling Haaland. Salah satu umpannya berhasil menipu bek lawan dan membuka ruang bagi Haaland mencetak gol. Sinergi itu disebut-sebut bisa menjadi senjata mematikan Man City musim ini. Selain mencetak gol,
Rangers menyelesaikan 52 dari 57 operan, 22 diantaranya di area sepertiga akhir lapangan. Catatan itu hanya kalah dari Nick Gonzalez, rekrutan baru lainnya yang ditebus Man City dari Porto senilai JBP 50 juta atau setara 1 triliun rupiah. Adapun Rangers sendiri didatangkan dari AC Milan dengan mahar JBP 42,5 juta atau setara 850 miliar rupiah. Persaingan di lini tengah Man City. Musim lalu, Man City banyak kehilangan tenaga di lini tengah karena cederanya Rodri. Absennya sang pemenang Ballon d'Or membuat Guardiola harus memutar otak. Kini, dengan hadirnya Gonzalez dan Reinders, ditambah Phil Foden serta Rodri yang segera pulih, Man City diyakini bakal kembali menakutkan. Bagi saya, Reinders adalah bintang utama di pertandingan melawan Wolves. City punya lini tengah baru yang akan lebih kuat lagi setelah Foden dan Rodri kembali, kata analis Chris Powell dalam siaran BBC Radio 5 Live. Situasi di sektor kiper. Selain Reinders, perhatian juga tertuju pada James Trafford, kiper muda yang menjalani debut impresif setelah kembali dari Burnley. Ia dipercaya turun karena Ederson mengalami sakit gastroenteritis. Menariknya, masa depan Ederson di Etihad masih abu-abu. Menurut laporan media Inggris, kiper asal Brasil itu masuk radar Galatasaray. Namun, Guardiola menegaskan bahwa semua keputusan terkait transfer akan ditentukan klub. Jika pemain ingin pergi, dia boleh pergi. Tetapi tentu harus sesuai syarat klub, ujarnya. Guardiola ingin skuad lebih ramping. Meski senang dengan kedalaman skuad, Guardiola menegaskan ia tak ingin terlalu banyak pemain menganggur. Saya suka skuad besar untuk bersaing di semua kompetisi. Tapi terlalu banyak pemain justru tidak sehat, karena ada yang merasa terpinggirkan, katanya. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, dalam 2 pekan ke depan pihak klub akan membicarakan kemungkinan melepas beberapa pemain. Debut gemilang Rangers menyalakan kembali optimisme fans Man City setelah musim lalu yang mengecewakan. Dengan kombinasi pemain baru dan kembalinya pilar utama, The Citizens berambisi merebut kembali gelar Liga Inggris dan tampil lebih baik di Eropa. Seperti dilaporkan BBC, performa impresif Rangers bukan hanya soal gol dan assist, tetapi juga tentang kehadirannya di lapangan yang membuat lawan kewalahan. Ia disebut sebagai mimpi buruk bagi tim lawan karena selalu bergerak tanpa henti. Kehadiran Rangers di Etihad seakan menjawab kekhawatiran fans atas kepergian De Bruyne. Dengan energi, kreativitas, dan kecerdasan taktiknya, Rangers bukan hanya pengganti, melainkan juga bintang baru yang bisa membawa Manchester City ke arah baru. Musim masih panjang, namun debut menawan ini cukup memberi gambaran bahwa Man City punya senjata rahasia baru di lini tengah. Jika konsisten, bukan tak mungkin nama Rangers akan dikenang sebagai salah satu transfer paling sukses dalam sejarah klub. Kepergian Kevin De Bruyne meninggalkan kekosongan besar di lini tengah Manchester City. Gelandang Belgia itu telah menjadi otak permainan The Citizens hampir 1 dekade. Namun, debut Tijani Rangers melawan Wolverhampton Wanderers memberi harapan baru. Rangers langsung mencetak 1 gol dan memberi 1 assist, prestasi yang membuatnya menjadi pemain kedua dalam sejarah City yang mencetak gol sekaligus memberi assist di debut Liga Inggris setelah Sergio Aguero. Performa debut yang memikat. Menurut laporan BBC, Rangers menunjukkan permainan cerdas, pergerakan tanpa henti, dan kemampuan membaca permainan lawan. Statistik menunjukkan ia menyelesaikan 52 dari 57 operan dengan 22 operan di area sepertiga akhir. Selain itu, kemampuannya membangun serangan dari lini kedua membuatnya menjadi pemain kunci dalam transisi cepat City. Apresiasi Pep Guardiola dan legenda Liga Inggris. Pelatih Pep Guardiola memberikan pujian tinggi, menilai Rangers sebagai rekrutan top dengan energi baru di lini tengah. Ia menyoroti kemampuan Rangers membuka ruang di area sempit dan memberikan dampak langsung sejak hari pertama. Alan Shearer, ex-penyerang timnas Inggris, juga memuji performanya, menyebut Rangers sensasional dan mampu mengontrol tempo permainan sesuai keinginannya. Dampak terhadap fans dan mental tim. Keberhasilan Rangers langsung mempengaruhi optimisme fans. Kehadiran pemain yang mampu mengisi kekosongan De Bruyne menumbuhkan keyakinan bahwa lini tengah City tetap kuat. Mental pemain senior dan junior di skuad pun terangkat,
karena mereka melihat bahwa tim mampu menemukan solusi jangka panjang meski kehilangan bintang besar. Debut gemilang Rangers menunjukkan bahwa Manchester City berhasil menemukan sosok yang mampu menggantikan peran kreatif De Bruyne. Ia bukan sekadar pengganti, tetapi juga bintang baru yang bisa membawa dinamika berbeda di lini tengah. Sebelum bergabung dengan Manchester City, Tijani Reinders telah menunjukkan performa impresif di Eropa. Karier profesionalnya dimulai di PSV Zwolle 2017, kemudian pindah ke AZ Alkmaar 2018. Setelah masa peminjaman ke RKC Waalwijk, Reinders menjadi pilar penting di Alkmaar, mencetak 13 gol dan 15 assist dari 128 pertandingan. Masa di AC Milan. Pada 2023, Reinders bergabung dengan AC Milan, di mana ia mencatatkan 10 gol dan 4 assist. Meski Milan finish ke-8 Serie A dan gagal tampil di kompetisi Eropa, performa Reinders tetap menonjol. Media Inggris menempatkannya di 5 besar pemain Serie A dengan operan terobosan terbaik dan kemampuan membawa bola yang tinggi. Statistik dan analisis data. Data musim lalu menunjukkan Reinders terlibat dalam 205 rangkaian serangan yang berujung pada tembakan tertinggi di Milan. Ia juga berada di posisi kedua dalam kategori Secondary Chances Created, membuktikan perannya bukan hanya memberi assist, tetapi membangun skema serangan dari lini kedua. Statistik ini menjadikan Reinders pemain kunci yang bisa menghadirkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang di lini tengah Manchester City. Kolaborasi dengan pemain kunci City. Debut melawan Wolves memperlihatkan chemistry awal dengan Erling Haaland. Salah satu umpan Reinders membuka ruang bagi Haaland untuk mencetak gol. Sinergi ini diprediksi akan menjadi senjata mematikan City musim ini, terutama dalam strategi transisi cepat yang menjadi ciri khas Guardiola. Nilai transfer dan ekspektasi. Reinders diboyong dengan harga GBP 42,5 juta sekitar 850 miliar rupiah. Guardiola menekankan bahwa kehadirannya memberikan kedalaman skuad, sekaligus investasi jangka panjang untuk lini tengah. Bersama Nick Gonzalez GBP 50 juta dan pemain lain, City kini memiliki opsi strategis untuk menghadapi kompetisi domestik maupun Eropa. Perjalanan karier Reinders menunjukkan bahwa ia bukan pemain sembarangan. Statistik, pengalaman di Serie A, dan kemampuan membangun serangan menjadikannya kandidat ideal untuk mengisi lini tengah City pasca De Bruyne. Dengan hadirnya Reinders dan Gonzalez, ditambah Foden dan Rodri yang segera pulih, lini tengah Manchester City diyakini akan lebih kuat dan kompetitif. Kehadiran pemain baru ini juga memicu persaingan sehat di antara pemain, meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, persaingan internal dan strategi Guardiola. Guardiola menekankan pentingnya skuad yang ramping dan efektif. Terlalu banyak pemain bisa menimbulkan ketidakpuasan, sehingga beberapa pemain kemungkinan akan dilepas dalam 2 pekan ke depan. Reinders menjadi salah satu elemen yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Rodri dan Foden menjadi pelengkap strategi jangka panjang. Dampak terhadap kiper dan sektor lain. Selain lini tengah, debut impresif James Trafford juga menarik perhatian. Ia menggantikan Ederson yang sedang sakit. Masa depan Ederson masih abu-abu karena masuk radar Galatasaray, namun Guardiola menegaskan keputusan transfer tetap pada klub. Hal ini menunjukkan bahwa Man City tidak hanya fokus pada lini tengah, tetapi juga menjaga stabilitas di posisi kunci lain. Optimisme fans dan ambisi Liga Inggris dan Eropa. Debut Reinders memicu optimisme fans City. Kehadirannya diprediksi menjadi kunci kesuksesan musim ini, baik di Liga Inggris maupun Eropa. Dengan energi, kreativitas, dan kecerdasan taktik, Reinders bisa membawa Man City ke arah baru pasca De Bruyne. Peran Reinders di masa depan jika konsisten. Reinders akan menjadi salah satu transfer paling sukses dalam sejarah klub. Dengan kemampuan box-to-box, visi permainan, dan kolaborasi dengan pemain seperti Haaland, ia tidak hanya menggantikan De Bruyne, tetapi juga membuka opsi baru untuk strategi jangka panjang Guardiola. Manchester City kini memiliki senjata rahasia baru di lini tengah. Reinders bukan sekadar pengganti, melainkan bintang yang mampu membawa energi baru, kreativitas, dan kestabilan di skuad. Debut gemilangnya memberi gambaran bahwa era pasca De Bruyne bisa tetap cerah, dan musim ini berpotensi menjadi salah satu momen penting dalam sejarah City.